Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita dan melanjutkan segala aktivitas kita, marilah Bapak Ibu saudara-saudari sejenak kita kasih waktu hati dan pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, tertulis di kitab Yesaya, pasal 64 ayat 6 dikatakan demikian. Kalau di Bible 64 ayat 5 demikian dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudari, di Kitab Perjanjian Lama kita mengenal ada namanya Kitab Ratapan Yeremia, yaitu kitab yang isinya digambarkan atau menggambarkan atau menuliskan bagaimana Yeremia meratapi nasib bangsa itu yang terbuang di pembuangan Babilonia dan di pembuangan Asyur karena segala kejahatan, karena segala dosa, karena segala pelanggaran umat dan bangsa itu kepada Tuhan, di mana mereka meninggalkan Tuhan, di mana pemimpin-pemimpinnya tidak lagi pemimpin-pemimpin yang takut atau mengandalkan Tuhan di dalam memimpin bangsa itu, sehingga bencana, sehingga kesusahan dan malapetaka terjadi kepada mereka. Mereka dikalahkan dan mereka terbuang ke negeri orang, ke negeri yang jauh dari Yerusalem. Seperti ratapan dari Yeremia itu, nats kita ini juga adalah ratapan dari Nabi Yesaya bersama dengan umat Israel yang juga berada di pembuangan. Memang Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia adalah nabi yang boleh dikatakan hidup di zaman yang sama, menghadapi pergumulan yang sama, dan menyuarakan suara yang sama ke tengah-tengah bangsa itu, yaitu bagaimana mereka harus kembali kepada Tuhan, bagaimana mereka harus bertobat supaya mereka tidak mengalami bencana, tidak dikalahkan atau tidak terbuang ke negeri yang lain, ke bangsa yang lain. Tetapi kenyataannya para pemimpin-pemimpin, pemerintah dan pembesar-pembesar kerajaan, baik kerajaan Yehuda, baik kerajaan Israel pada zaman itu, tidak mau mendengarkan hamba Tuhan, sehingga akhirnya mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang bukan penyembah Tuhan, tetapi dipakai Tuhan untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan hukuman kepada umatnya yang tidak tunduk, yang tidak taat, yang tidak hidup lagi sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan. Mereka dibawa ke negeri yang jauh dari kampung halaman mereka. Mereka dibawa ke negeri Babilonia. Mereka dibawa ke negeri para penyembah berhala. Dan di negeri itu mereka meratapi, mereka menangisi, mereka menyesali keadaan mereka. Dan Nabi Yeremia ada di antara mereka. Nabi Yesaya juga sering ada di antara mereka dan meratap bersama-sama dengan mereka, menyesali keadaan dan menyadari keadaan mereka pada saat ini. Dan nats ini adalah bagian dari ratapan Yesaya.
di mana dia menyadari bagaimana bangsa itu, bagaimana dia dan umat Yahudi, umat Yehuda, umat Israel yang selama ini jauh dari Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak lagi sering memanggil nama Tuhan di dalam segala pergumulan hidupnya, sehingga mereka terbuang. Bahkan orang-orang yang seharusnya saleh dan dianggap saleh oleh umat, perilaku mereka pun sama seperti kain yang kotor, kain yang tidak layak lagi bisa dianggap bersih, kain yang tidak lagi menyehatkan, kain yang tidak lagi layak untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan mereka. Inilah sebuah perenungan akan keadaan mereka pada saat itu, sehingga bencana, sehingga kesusahan, sehingga penderitaan hadir di tengah-tengah kehidupan umat itu. Dan melalui nats ini, Yesaya bersama-sama dengan umat mengaku segala kesalahan mereka, mengaku segala dosa mereka, dan memohon pertolongan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, pengasihan dan keselamatan yang dari Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita, kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu ketika nats ini diperdengarkan kepada kita yang sedang mengalami begitu banyaknya kesusahan, bencana, pandemi, dan begitu banyaknya kesulitan di dalam kehidupan ini, kita juga mungkin perlu menyadari bahwa segala kesulitan, pergumulan, bencana, penyakit yang sekarang sedang melanda ini juga adalah dampak dan bagian buah dari perbuatan perilaku kita yang bisa juga di dalamnya ikut melupakan dan meninggalkan Tuhan. Kita sangat tahu bagaimana awal-awal dari bencana ini hadir dan melanda seluruh penduduk di dunia ini. Di saat itu manusia mengagungkan teknologi. Di saat itu manusia mulai mendewakan kemajuan teknologi dan menganggap teknologi akan memastikan kehidupan ini lebih baik. Dan siapa yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka dia akan dilindas, maka dia akan kalah di dalam persaingan kehidupan. Seolah-olah dengan statement-statement seperti itu, kita melupakan bahwa sumber kehidupan kita sesungguhnya adalah Tuhan. Bahwa sumber dari segala kemampuan kita untuk bertahan adalah Tuhan. Tapi manusia yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, tapi manusia yang sudah mengandalkan pikirannya, yang sudah mengandalkan kemampuannya, menonjolkan dan mendewakan kemajuan teknologi. Di tengah-tengah yang seperti itu, Tuhan mengizinkan hadir bencana ini untuk kembali sesungguhnya menyadarkan kita bahwa kehidupan kita, keberlangsungan kita di dalam kemampuan untuk eksis, bertahan, sesungguhnya adalah di tangan Tuhan, adalah topangan Tuhan. Bukan pikiran, bukan kemampuan intelektual, bukan kemajuan. Kemajuan itu membantu kita untuk menjalani kehidupan ini, tapi bukan menentukan siapa yang bisa bertahan, siapa yang tidak bertahan. Karena sang penentu kehidupan ini bukan teknologi, tapi Tuhan, sang pemberi teknologi dan pemberi kehidupan itu. Marilah kita di tengah-tengah bencana ini juga menyadari akan segala kesalahan, akan segala perbuatan, akan segala cara berpikir kita yang sudah menjauh dari hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dari hal-hal yang sudah diajarkan di dalam firman Tuhan. Kita kembali untuk berseru, memohon kepada Tuhan. Tuhan kiranya memulihkan kehidupan setiap kita yang
mengandalkan kembali Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini juga mari kita bekerja dengan tetap mengandalkan Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan, sehingga Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana hidup dan kehidupan kami sesungguhnya penuh dengan banyak dosa dan pelanggaran. Hidup kami seperti layaknya kain yang kotor, yang dipakai bukan untuk mendatangkan kebaikan, tapi menimbulkan penyakit dan ketidakbaikan di dalam tubuh kami. Biarlah kami mengaku kembali dalam hidup kami bahwa Tuhanlah sumber dari segala kebaikan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jaga tetap kesehatan kita. Amin.